Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, topik apa yang akan kita bahas kali ini? Soal Sui dan Aptos. Apa itu Sui dan Aptos? Nah, jadi di tahun 2022 dan 2023 itu ada muncul satu ekosistem baru nih, berbasiskan bahasa pemrograman Move. Nah, Move ini sebenarnya adalah rebranding atau pergantian nama dari Project Diem. Project Diem sendiri itu sebenarnya awalnya diinisiasi oleh Facebook. Nah, kalau Anda mungkin pernah dengar atau masih ingat bagaimana Facebook itu sebenarnya mau masuk ke teknologi blockchain. Ya, misalnya mau membuat aset macam-macam ya, yang berbasiskan blockchain. Sebelum Diem sebenarnya namanya adalah Libra. Jadi Libra jadi Diem, kemudian di rebranding jadi Move. Nah, Facebook sendiri akhirnya menjauhkan diri dari project-project yang berbasis blockchain karena ternyata tingkat penerimaan terhadap project ini oleh Facebook itu tidak terlalu direspon dengan baik ya. Entah itu dari sisi regulator atau mungkin dari sisi pengguna juga. Cuman si ekosistemnya Diem atau Libra ini sudah berkembang ya, karena kan teknologinya sudah tidak didiamkan saja, dikembangkan setiap hari gitu ya. Jadi bahasa pemrogramannya sudah ada, tetapi proyeknya belum ada. Akhirnya muncullah Sui dan Aptos. Nah, jadi fokusnya dari bahasa pemrograman Move yang tadinya dikelola oleh Facebook atau diinisiasi oleh Facebook itu scalability dan safety fokusnya. Nah, jadi kalau di-compare atau dibandingkan dengan chain-chain yang lain, ya fokusnya adalah scalability dan safety. Ya tentu saja kalau kita lihat di Ethereum itu misalnya meskipun penggunaannya mudah, bahasa pemrogramannya juga mudah dibaca atau mudah dipelajari, tetapi dari sisi safety memang kurang bagus. Ya, dan beberapa hal lain yang jadi kekurangan di dalam Ethereum. Kemudian scalability tentu saja kalau di Ethereum memang tingkat scalabilitasnya masih rendah gitu ya, dari sisi layer 1 terutama. Tapi kalau di Move ini dia akan mencoba untuk meningkatkan scalabilitas di layer 1. Nanti kita akan lihat mengapa Sui dan Aptos ini jadi berbeda dengan project yang lain, kemudian perbedaannya apa, dan mungkin perkembangan lebih lanjut dari Sui dan Aptos. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bahasa pemrograman Move itu dari Facebook, dikembangkan oleh Facebook. Fokusnya adalah asset safety sebenarnya. Jadi dia punya pandangan atau sudut pandang yang berbeda terhadap pengelolaan aset di dalam blockchain. Jadi asetnya akan menjadi first class citizen atau fokusnya di aset gitu ya. Kemudian bahasa pemrogramannya itu berbasiskan Rust. Kalau di Ethereum itu menggunakan Solidity terutama, itu dasarnya adalah JavaScript. Tapi kalau di Move yang dipakai di Sui dan Aptos itu dasarnya adalah Rust. Nah, jadi dengan Move itu dia mencoba untuk mengurangi celah keamanan yang umum ditemukan, misalnya double spending. Nah, jadi berangkat dari permasalahan-permasalahan yang muncul dari legacy chain atau chain-chain yang tua, gitu ya. Seperti Ethereum, misalnya biayanya tinggi. Misalnya kalau membuat transaksi di Ethereum itu pasti was-was. Ini berapa ongkosnya?
Tidak hanya transfer biasa, transfer aset, transfer token, tetapi juga ketika kita berinteraksi dengan berbagai proyek DeFi, Decentralized Finance, itu tentu saja kita lihat berapa sih biaya gasnya atau biaya transaksinya, kemudian dibandingkan dengan berapa peluang profit yang akan kita terima tentu saja. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya logic dari smart contract kalau berbasiskan Solidity itu bisa sangat kompleks, sangat rumit ya. Dibacanya pun sulit kalau sudah sangat sangat kompleks misalnya di satu sistem decentralized finance misalnya lending borrowing gitu ya. Jadi komponennya banyak, kemudian proses pemanggilan juga kompleks, banyak sekali apa uh, fungsi-fungsi yang dipanggil dalam satu kali transaksi. Kemudian kalau kita lihat di Bitcoin, itu permasalahan utamanya adalah limited programmability. Jadi bahasa pemrogramannya sangat-sangat terbatas. Kemudian banyak juga blockchain-blockchain yang memang hanya jadi fork atau hanya berasal dari Ethereum kemudian disalin kemudian dijalankan. Misalnya Binance Smart Chain itu berbasiskan Ethereum. Jadi semua kelemahan yang ada di Ethereum ya ada juga di Binance Smart Chain misalnya atau di Polygon. Nah, jadi salah satu tujuan dari bahasa pemrograman Move dengan point of view yang berbeda atau pendekatan yang berbeda itu menawarkan satu fresh start atau apa ya pendekatan yang baru terhadap sistem blockchain terutama. Nah, Sui itu dikembangkan oleh Miston Labs, bekas timnya Facebook. Dia didesain untuk massive throughput dan low latency ya. Throughput dan low latency ini sebenarnya dipakai misalnya di jaringan komputer, tapi juga di sistem-sistem yang decentralized ya. Tuh, satuannya throughput dan low latency. Kalau high throughput, low latency itu bagus. Kalau low throughput, high latency, nah itu bermasalah. Kemudian dia storage-nya berbasiskan objek. Semua menggunakan objek, kemudian objeknya bisa dipindahkan penggunanya. Apa namanya? Ownership-nya. Nah, jadi smart contract-nya atau program dari Sui itu mengelola objek, tidak hanya mengelola account. Kalau di Solidity misalnya, itu mengelola storage, juga mengelola account. Terutama storage ya, storage. Kalau account itu hanya referensi terhadap misalnya data ini terkait dengan account siapa. Atau misalnya kontrol akses terhadap data tersebut, itu bisa diubah atau dibaca oleh account tertentu. Nah, kemudian Sui ini fokusnya adalah gaming, social apps, dan instant payment. Itu fokus dari Sui. Nah, kalau Aptos itu dikembangkan oleh sama tim Facebook tapi di tim yang berbeda. Bekas Facebook juga, tapi timnya Aptos Labs. Mirip, fokusnya scalability dan reliability. Kemudian dia punya account model yang tradisional. Jadi dia berbasiskan account model. Kalau yang tadi kan fokusnya ke objek. Tapi bahasa pemrogramannya menggunakan Move. Atau konsep-konsepnya menggunakan Move. Nah, dia punya throughput yang tinggi karena ada fasilitas parallel execution atau eksekusi secara paralel. Kemudian fokusnya adalah financial and enterprise use case. Perbedaannya sebenarnya tidak banyak ya. Kalau di Sui itu berbasis fokusnya adalah objek, kemudian karena objeknya terpisah-pisah, dia bisa dieksekusi secara paralel. Nah, tapi kalau objeknya memang mau di apa namanya? Diolah oleh dua transaksi yang berbeda, tentu saja tidak bisa paralel gitu ya. Tapi kan kalau misalnya objeknya mau diakses atau diubah oleh dua transaksi, si siswinya akan bisa membedakan, oh ternyata ini paralelism tidak bisa terjadi. Nah, kalau Aptos itu traditional model atau account model ya, tapi bisa diparalelisasi. Jadi keduanya memang punya fasilitas paralelisasi, tapi memang pendekatannya sedikit berbeda. Use case-nya juga berbeda. Kalau Sui lebih ke game, tapi kalau Aptos lebih ke fintech atau financial technology atau DeFi juga. Kemudian tools, community, kemudian dokumentasi juga berbeda. Sebenarnya kalau dari sisi dokumentasi atau contoh-contoh penggunaan itu lebih bagus Sui ditimbang Aptos. Aptos ini memang
sangat minimalis ya dari sisi dokumentasi, agak sulit dipelajari karena memang dokumentasinya masih terbatas. Tapi kalau Sui lebih lebih bagus, cenderung lebih terorganisasi dari sisi dokumentasi, kemudian dukungan tools juga cukup kuat di situ. Nah, jadi keuntungan dari menggunakan sistem berbasis Move itu apa? Jadi beberapa bug bisa dihindari, gitu ya. Jadi misalnya terkait dengan asset handling atau penanganan aset itu bisa karena kan berbasis objek. Jadi kalau objek itu ada pemiliknya. Jadi kalau misalnya mau mengakses objek, mau manipulasi objek itu harus ada persetujuan dari si pemilik. Kemudian desain utamanya mencegah double spending, kemudian strong typing ini karena dia berbasis Rust gitu ya. Karena Rust itu juga memang punya keunggulan-keunggulan tersendiri ketimbang bahasa pemrograman lain misalnya seperti Solidity atau berbasis JavaScript. Kemudian formal verification itu lebih mudah. Kemudian eksekusi transaksinya lebih efisien karena apa? Karena bisa diparalelisasi. Memang dari konstruksi desainnya memang bisa mendukung paralelisasi. Nah, kalau dari sisi developer experience tuh kalau bahasa pemrograman Move, selama Anda bisa membaca atau punya pengalaman atau punya skill Rust, itu kalau membaca Move ya tidak sulit sebenarnya. Kemudian ekosistemnya juga masih berkembang dan terus berkembang gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kalau Anda memang masih baru di bahasa Rust, itu belajar Move juga agak kesulitan. Tapi kalau sudah belajar Rust, sudah minimal sudah tahu konsep-konsep dasarnya, kalau membaca Rust mungkin jadi lebih mudah. Jadi dia juga masih baru, tadi kan munculnya baru tahun 2022, 2023 ya, masih 2-3 tahun yang lalu. Jadi memang wajar kalau dia ekosistemnya masih baru. Kemudian object model itu mungkin lebih mudah kalau Anda memang game developer. Jadi memang ada keuntungan menggunakan object model ketimbang pendekatan yang lain. Use case-nya yang sedang dibangun apa? Kalau Sui yang tadi ya berbasiskan fokusnya ke games, misalnya Sui Friends, NFT dengan dynamic data atau dynamic NFT gitu ya. Kemudian instant messaging dengan integrasi wallet. Nah, kalau Atos ada DeFi platform, ada Pontem, Aries, stablecoin, kemudian social finance. Tantangan dari blockchain yang berbasiskan Move ini masih baru, masih sangat baru ketimbang Ethereum misalnya. Kemudian auditornya, security auditornya juga masih sedikit yang punya kapabilitas di Sui atau Atos. Kemudian developernya ya biasanya ya masih sedikit. Biasanya ya bekas-bekas Facebook gitu ya. Bekas timnya Facebook gitu ya. Kemudian masih mengembangkan trust dan community. Kemudian berkompetisi dengan Solana dan layer 2-nya Ethereum. Jadi kalau dari sisi skalabilitas ya masih kompetitornya Solana dan layer 2-nya Ethereum. Gimana dengan sisi komunitas dan ekosistem? Dia sedang berkembang, tidak tahu apakah dia fast growing atau tidak. Tetapi ya tadi, dari sisi dokumentasi Aptos masih sangat kurang. Tapi dia didukung oleh berbagai visi, misalnya A16Z. Kemudian ada insentif untuk builder-builder yang tahap awal. Kemudian ada hackathon, banyak hackathon di Aptos dan Sui. Jadi karena Ethereum ini sudah banyak orang yang berkecimpung, biasanya orang juga cari hal-hal yang baru. Nah, salah satunya adalah Sui dan Aptos. Nah, apakah Move ini jadi pemenang, artinya dari primadona di masa depan? Karena dari sisi safety dan scalability tentu saja masih jadi unggulan ya produk atau kriteria unggulan dari Move ini. Kemudian speed tentu saja. Kemudian adopsi dan toolingnya masih kurang. Tapi juga kalau kita sebut Ethereum killer kok sepertinya tidak. Jadi hanya sebagai alternatif dari Ethereum misalnya. Tapi tentu saja masih berkembang ya Sui dan Aptos. Siapa tahu jadi platform yang cukup kuat untuk misalnya berkompetisi dengan Ethereum, Solana, gitu ya, Sui dan Aptos. Nah, jadi summary kita sudah bicara sedikit soal bahasa pemrograman Move,
itu yang berbasis objek, bagaimana objek bisa dipindahkan dari satu account ke account yang lain, kemudian bagaimana sedikit perbedaan antara Sui dan Aptos, kemudian kita juga membahas tentang ekosistem yang sedang berkembang, promising, banyak hal yang mungkin bisa diambil dari Sui dan Aptos. Kemudian fokus dari DeFi dan gaming, kalau misalnya gaming ya di Sui, kalau DeFi di Aptos. Kemudian masih berkembang growth-nya di 2025 dan beyond, itu masih banyak fitur-fitur atau sistem yang dikembangkan di dalam Sui dan Aptos. Sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.